Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Henry Ford. Oke, jadi siapa saja yang berhenti belajar, ya, berarti Anda tua, baik itu Anda masih 20 tahun ataupun 80 tahun, tidak ada bedanya, Anda tua. Tapi Anda yang terus belajar dan belajar, Anda akan selalu muda. Itu bukan kata saya ya, tapi kata Henry Ford. Hello guys, welcome back to English with Mr. Delvin. How is everybody doing? I hope that everybody is doing great. You are wonderful, you are fantastic right now, and of course you are healthy. Yeah. Now we are about to discuss about several words or several phrases. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa frasa dalam bahasa Inggris atau beberapa contoh ekspresi dalam bahasa Inggris di mana Anda bisa mengatakan no tapi secara kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilang tidak tapi menolak sesuatu, ya, menolak tawaran tapi secara halus, ya. So today we are going to talk about ways to say no without offending people, without hurting people. Jadi kita menolak tapi tanpa menyakiti atau melukai perasaan orang. Oke, everyone, ya. So before I continue, bagi yang belum subscribe, you may subscribe if you want to get the notifications every time I post a new video. Ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya ketika saya mengupload, memposting video terbaru, Anda akan selalu mendapatkan update-nya. Oke, we will start with the first expressions. Kita akan mulai dengan ekspresi yang pertama. Bagaimana kita menolak ketika orang mengundang kita atau mengajak kita, ya. How we refused or reject the invitations, ya, or the request politely, properly, ya. Bagaimana kita menolaknya dengan sopan, ya. Oke, ekspresi yang pertama kita bisa mengatakan seperti ini. I'm honored that you invite me to your party, but I cannot because I have a meeting then. I'm honored that you invite me to your party, but I cannot because I have a meeting then. Oke, ini situasinya adalah ketika kita diundang atau diajak oleh sahabat, teman dekat, ya. Kita mendapat undangan seperti itu atau ajakan, ya, request, ya, atau offering like that, tapi kita tidak bisa. Nah, karena kita mau menolak, kita bisa mengatakan seperti itu bahwa saya sangat terkesan, ya, atau saya sangat senang karena saya diundang, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir karena pada waktu itu atau pada momen itu saya ada meeting, misalnya seperti itu, ada pertemuan, ya. So you say that, kita bisa mengekspresikan bahwa saya sangat menghargai undangannya tapi saya tidak bisa, ya. That is the first expressions that you can use, ya, for refusing or rejecting request or offering or invitations, ya. Okay, the next expressions that you can use is this one. Thanks, I wish there were two of me as I have to accompany my daughter at that moment. Thanks, I wish there were two of me as I have to accompany my daughter at that moment. Oke, ini situasinya di mana sama, ya, karena kita mau membicarakan bagaimana cara kita menolak, ya. Ini juga adalah salah satu cara ketika kita diajak atau kita diundang seperti itu tapi kita tidak bisa hadir, kita ucapkan terima kasih, ya. Thanks like that, ya. Seandainya saya ini ada dua, saya bisa belah dua gitu. Satunya pergi ke tempat atau ke undangan atau kemana tadi kita diajak seperti itu. Yang satunya menemani my daughter, ya, anak perempuan saya, seperti itu. Jadi membelah dua, ya. There were, ya, two of me. Itu maksudnya saya membelah diri seperti itu, satunya. Seandainya bisa, ya, tapi faktanya tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menghadiri atau memenuhi permintaan ataupun juga undangan teman kita itu, ya. Itu adalah yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ekspresi yang ketiga ketika kita
diundang atau kita diajak, bagaimana cara kita menolaknya secara halus? Oke, let's check this out. I'm afraid it is not a good time for me to play futsal as my leg is hurting. I'm afraid it is not a good time for me to play futsal as my leg is hurting. Oke, pada momen ini atau situasi ini mungkin kita diajak teman untuk main futsal, seperti yang suka futsal ya. Diajak teman main futsal, tapi kita sebenarnya mau bergabung, tapi pada saat itu kaki kita cedera misalnya, seperti itu. Kita bisa mengatakan seperti itu ya. Cara menolaknya bisa seperti itu ya. Kita sebenarnya mau, ya, tapi kita ragu-ragu karena cedera ya. Saya sebenarnya mau, tapi karena saya cedera, saya minta maaf, saya tidak bisa bergabung, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu ya. Oke, that is expressions number 3. Now we go to expressions number 4. Let's check this out. Could we reschedule our futsal match? I'm booked into something else that time. Yeah, I'm booked into something else that time. Could we reschedule our futsal match? I'm booked into something else that time. Oke, jadi ini situasinya. Oke, kita sudah punya jadwal, misalnya jadwal main futsal ya, bicarain futsal ya, karena saya sudah nggak bisa main futsal, cedera. Oke, main futsal seperti itu. Terus ternyata kita ada acara lain, jadi kita meminta supaya jadwal futsalnya dijadwalkan ulang, because I'm booked. Ya, I'm booked itu maksudnya saya sudah punya schedule atau sudah punya jadwal lain, seperti itu. Oke, itu ekspresi yang keempat. Sekarang kita akan melihat ekspresi bagaimana kita atau mengucapkan atau cara menolak dalam bahasa Inggris secara halus ya, politely or properly ya. To say no properly, to say no properly. Yang kelima. Oke, this one is the expressions that you can use. I wish I could fit hanging out this weekend in my schedule, but I have work to be completed. I wish I could fit hanging out this weekend in my schedule, but I have work to be completed. Oke, ini situasinya pada akhir pekan seperti itu, kita diajak teman untuk hangout, kita berharap kita bisa, tapi ada pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. So you can say like that. Ya, that is one of the expressions that you may say ya. That is I wish I could fit ya. Saya berharap saya bisa menyesuaikan jadwal itu, tetapi ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke, that is another expressions that I can share ya. That is number 5. Now we move to expressions number 6 ya. Let's check it out. That sounds lovely to spend our weekend at the beach, but I prefer next time as I'm avoiding from crowd. That sounds lovely to spend our weekend at the beach, but I prefer next time as I'm avoiding from crowd. Ya, jadi ini situasinya kita diajak untuk menghabiskan atau menikmati akhir pekan kita ke pantai. Tapi kita menolaknya dan kita mengatakan bahwa sebenarnya kita mau ya. Kita sangat senang diundang untuk spending weekend ya, menikmati akhir pekan di pantai. Tapi sekarang posisinya kita lagi menghindari keramaian, avoiding from crowd ya, avoiding from crowd, menghindari keramaian, kerumunan seperti itu ya. Oke, that is the expression for number 6. Now let's move to expressions number 7. I'm not taking anything right now since I'm going to take a rest the whole day. I'm not taking anything right now since I'm going to take a rest the whole day. Ya, ini situasinya di mana kita ingin beristirahat suatu hari penuh seperti itu. Jadi ketika kita diajak teman untuk hangout atau mungkin going to the party atau going to the movie, ya, we just say like that. I'm not taking anything. Ya, saya tidak ingin melakukan apa-apa hari ini. Saya mau istirahat sepanjang hari ini. Ya, that is one of the simple way to do the expressions ya. Okay, now let's move to expressions number 8. Sounds great, but I cannot commit as I'm planning to spend my weekend with my family. Sounds great, but I cannot commit as I'm planning to spend my weekend with my family. Ya, ini sama, posisinya adalah akhir pekan ya, weekend seperti itu.
kita diajak mungkin untuk hangout atau ngopi bareng atau ngumpul-ngumpul sama teman seperti itu, tapi kita memprioritaskan family, ya. Jadi kita bisa menolaknya seperti itu, ya. That sounds great, ya. It's great idea misalnya gitu, ya. Itu sesuatu yang wow, luar biasa, ya. Senang kita, ya. Tapi minta maaf karena saya harus menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Mungkin kita karena setiap hari terlalu sibuk bekerja, jadi di weekend kita spend our time with our family. Ya, itu adalah salah satu ekspresi cara bagaimana kita menolak dengan sopan, ya. How to say no properly, ya. How to say no properly. Okay, that is expressions number 8. Now let's move to expressions number 9. Okay, expressions number 9 is regrettably I won't be able to eat this dinner as it is all meat and I am a vegetarian. Ya, jadi situasinya Anda diundang ke makan malam, dinner, having a dinner, tapi ketika Anda hadir di sana Anda lihat oh semuanya daging, sedangkan posisi Anda adalah seorang vegetarian. So you can say like that, ya. That is one of the expressions, ya. Okay, so you can say regrettably, or you can say unfortunately, ya. I cannot eat, or you can say I won't be able to eat. Saya tidak akan bisa makan karena semuanya daging, sedangkan saya seorang vegetarian, ya. Oke, itu adalah ekspresi yang ke-9. Now we move to expressions number 10. Expressions number 10 is thank you so much for thinking of me, but I won't be able to as I am attending my friend's wedding on that day. Ya, ini situasinya kita diundang dalam sebuah acara seperti itu, ya. Kita mengucapkan terima kasih karena orang itu masih ingat dengan kita, dia mau mengundang kita untuk hadir, tapi kita minta maaf karena kita tidak bisa datang karena kita juga akan ada wedding party seperti itu, ya. We have to go to our friend's wedding party, ya. I have to go to my friend's wedding party, for example, like that. So itu adalah salah satu contoh juga bagaimana kita menolak dengan sopan dalam bahasa Inggris. Yeah, so those are the expressions that you can use when you want to say no properly or politely, ya. Itu adalah ekspresi dalam bahasa Inggris bagaimana kita mengatakan tidak tapi secara sopan, ya, secara halus seperti itu, ya. Okay, thank you everyone for watching. I hope that those expressions will be useful for you and you can use also in your daily. Ya, semoga tadi ekspresi-ekspresi yang saya berikan itu berguna, bermanfaat, dan bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. When you are talking to foreigners or when you want to practice your English with your friends. Thank you everyone for watching. You may give me your thumbs up if you like this video, and then you may share this video to other friends. Ya, bisa dibagikan juga video ini ke teman, sahabat, komunitas, siapa tahu mereka juga mau belajar, ya. You may share this video and I will see you again in the next video. Thank you so much and God bless you all. Bye bye.